terakhir NIM 013, dan saya Jasa Putri Sawardani dengan 3 digit terakhir NIM 120 akan menjelaskan mengenai direct proof dan indirect proof. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama kali ini adalah direct proof. Apa itu direct proof? Direct proof adalah cara membuktikan suatu pernyataan jika P maka Q. Dengan menunjukkan bahwa P benar akan langsung membuat Q juga benar. Direct proof memiliki 3 jenis. Yang pertama, pembuktian langsung deduksi. Yang kedua, pembuktian dengan induksi matematika. Dan yang terakhir, pembuktian dua arah. Berikut adalah contoh soal. Jika N adalah bilangan genap, maka N pangkat 2 juga bilangan genap. Berikut adalah pembahasan. Misalkan N adalah bilangan genap, definisi bilangan genap adalah bilangan bulat K, sehingga N sama dengan 2K. Hitunglah N pangkat 2. N pangkat 2 sama dengan 2K pangkat 2, berarti 4K pangkat 2 sama dengan 2 kali 2K pangkat 2. Karena 2K pangkat 2 adalah bilangan bulat, kita dapat menulis N pangkat 2 sama dengan 2M, dengan M sama dengan 2K pangkat 2, M sama dengan 2K pangkat 2. Dengan bentuk N pangkat 2 sama dengan 2M untuk beberapa bilangan bulat M, menurut definisi N pangkat 2 adalah bilangan genap. Jadi, dari asumsi bahwa N genap, kita sampai pada kesimpulan bahwa N pangkat 2 genap terbukti. Untuk materi yang kedua adalah indirect proof. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa itu indirect proof? Indirect proof atau pembuktian tidak langsung merupakan metode pembuktian dalam logika dan matematika di mana suatu pernyataan dibuktikan dengan cara menunjukkan penyangkalannya atau negasinya. Jenis indirect proof ada dua, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Untuk pembuktian secara kontraposisi, kita mengasumsikan negasi Q bernilai benar dan menunjukkan negasi P bernilai benar dengan menggunakan direct proof. Jadi, jika negasi Q maka negasi P terbukti dengan direct proof, maka pernyataan aslinya yaitu jika P maka Q juga terbukti benar. Kemudian, untuk pembuktian secara kontradiksi mengasumsikan negasi P dan menunjukkan kontradiksi melalui R dan negasi R bernilai false untuk membuktikan P. Karena terjadi kontradiksi, maka negasi P bernilai false sehingga berlaku negasi P bernilai salah dan P bernilai benar. Untuk lebih jelasnya, simak contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama adalah untuk membuktikan secara kontraposisi. Untuk soalnya yaitu buktikan jika N kuadrat merupakan bilangan genap, maka N bilangan genap. Untuk langkah yang pertama, kita buat kontraposisi dari pernyataan asli, di mana pernyataan aslinya adalah jika N kuadrat merupakan bilangan genap, maka N juga bilangan genap, yaitu jika P maka Q. Maka kontraposisinya adalah negasi Q maka negasi P, yang mana jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bilangan ganjil. Kemudian kita buktikan kontraposisinya, jadi kita pakai yang elemen kontraposisi, yang mana N sama dengan bilangan ganjil yaitu N sama dengan 2K plus 1. Kemudian N kita kuadratkan jadi 2K plus 1 kuadrat. Sehingga didapatkan hasil akhir N kuadrat sama dengan 2M plus 1, yang mana 2M plus 1 ini sama bentuknya dengan bilangan ganjil yaitu 2K plus 1. Maka dapat disimpulkan bahwa N kuadrat merupakan bilangan ganjil, yaitu kontraposisinya terbukti. Jadi, karena kita dapat membuktikan kontraposisinya, maka pernyataan jika N kuadrat merupakan bilangan genap, maka N bilangan genap adalah terbukti atau bernilai benar. Untuk yang selanjutnya adalah contoh soal 2. Di contoh soal 2 ini kita akan membuktikan secara kontradiksi. Untuk soalnya adalah, buktikan jika N adalah bilangan bulat ganjil, maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Di sini kita tahu bahwa premis benar adalah N sama dengan 2 kali plus 1, yaitu bentuk dari bilangan ganjil. Kemudian untuk membuktikan secara kontradiksi, kita membuat asumsi kontradiksinya, yaitu kita ambil kebalikan dari kesimpulannya. Kan tadi kesimpulannya yaitu N kuadrat merupakan bilangan ganjil. Untuk kontradiksi dari N kuadrat bilangan ganjil adalah N kuadrat adalah bilangan genap. Di sini bentuk dari N kuadrat kita misalkan sama dengan 2M. Kemudian kita buktikan kontradiksinya dengan memasukkan atau membuktikan N kuadrat tadi menggunakan N sama dengan 2K plus 1. Jadi untuk N-nya itu
tidak kita ubah, yang kita ubah itu hanya kesimpulannya saja. Sehingga kita dapatkan hasil n kuadrat sama dengan 2m plus 1. Nah, karena n kuadrat sama dengan 2m plus 1, yang mana 2m plus 1 ini bentuk dari bilangan ganjil dan tidak sama dengan kesimpulan kontradiksi yang kita ambil tadi, maka asumsi kontradiksi ini bernilai salah atau false. Nah, karena asumsi penyangkalan atau kontradiksinya bernilai false atau salah, maka pernyataan n ganjil maka n kuadrat ganjil adalah benar atau terbukti. Jadi, jika kita asumsi kontradiksinya salah itu, maka pernyataan asumsi kita itu benar. Begitu. Kira-kira begitu ya teman-teman. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.